kita. Mari bawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur untuk meninggikan Tuhan kita. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Persilakan duduk. Allah yang kita sembah, Dia yang menjadikan seluruh dunia ini, alam semesta ini, bahkan kita manusia diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu mari pagi hari ini kita mau memuliakan Dia, Allah yang layak untuk menerima kemuliaan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu layaklah dia menerima segala hormat, pujian, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. sukacita karena kami percaya Kau yang hadir di tengah-tengah kami dan Kau yang menjamu setiap kami dengan kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Engkau. Bahkan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siap yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Dia karena Dia batu karang kita yang teguh. Dia kota benteng dan perisai kita.
bangkit dan hidup. Selamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama ya katakan ya, Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku. Sang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Allah kita adalah agung, Dia Allah yang perkasa, Dia megah, Dia berjaya, Dia tempat perlindungan kita, Dia kubu pertahanan kita. Karena itu, pada siapakah kita harus takut? Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya, kita mau terus bersorak buat Tuhan kita. Sorak-sorai
beri sorak-sorai bagi Dia. Silakan duduk. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh harapan kita hanya kepada Dia. Sekalipun keadaan dunia sedang tidak menentu, tapi harapan kita bukan terletak pada dunia ini. Harapan kita bukan terletak pada situasi yang ada. Harapan kita terletak kepada Yesus Kristus, Tuhan yang kita percayai. Karena dalam Dia ada masa depan. Dalam Dia ada pengharapan. telah ditentukan oleh Tuhan, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalan kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan.
bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, sama makhluk dan ular. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, haleluya, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Kawalah anak domba, haleluya. Dengan segenap hati kami datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mau menganggungkan, memberikan segala hormat, segala kemuliaan yang terbaik daripada hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata di atas segala pujian, di atas penyembahan kami pagi hari ini. Dan kami juga percaya bahwa Engkau yang sanggup melakukan perkara besar dan ajaib bagi setiap kehidupan kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan mengubahkan hidup kami dan menjadi rema bagi setiap kami. Melalui hamba-Mu Pastor Andring yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Berikan pengurapan yang secara khusus yang baru daripada Tuhan. Sehingga setiap apa yang disampaikan hamba-Mu berasal daripada Tuhan sendiri ya Bapa. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat pagi juga bagi mereka yang saat ini sudah ada untuk menyaksikan live streaming. Saya percaya saudara sudah sediakan waktu dengan baik untuk menyaksikan live streaming ini. Tidak sambil-sambil, tidak sambil bekerja yang lain, tidak sambil masak, tidak sambil ngasuh cucu misalnya. Habis Pak Andri itu dititipi anak saya datang tuh cucunya ditaruh di sini. Bisalah sambil ngasuh cucu nanti dengerin firman Tuhan. Oh enggak bisa. Nanti kuasa kegelapan nyubit-nyubit cucu Anda nanti rewel, nangis dan sebagainya minta ini itu. Ada saja caranya untuk mengganggu ini ya. Kenapa kok enggak datang? Ya itu Pak Andri, saya enggak bisa hadir di ibadah onsite gara-gara ini sih. Jangan salahkan yang lain, kalau saudara memang mau datang ibadah onsite, saudara pasti sediakan diri saudara, apapun juga untuk datang ibadah onsite. Tidak pilih waktu vaksin di hari Minggu. Banyak sekali yang vaksin hari Minggu ini, Minggu vaksin. Saudara lebih baik divaksin oleh firman Tuhan, oleh ibadah, ketimbang vaksin di hari Minggu. Dosa enggak Pak Andri? Enggak dosa, cuma rugi besar, rugi besar. Ingat kuasa kegelapan selalu bekerja untuk kerugian kita. Belum tentu untuk dosa, tapi untuk kerugian. Utamakanlah Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Yang amin pasti cuma yang onsite. Oh enggak ya. Yang dengarkan live streaming dan rekaman juga mengatakan amin, puji Tuhan. Ya kalau hari ini belum bisa mewujudkan itu, minggu besok bisa ya. Janji ya. Hari ini saya mau minta saudara untuk berkonsentrasi
pada sebuah pengajaran yang sangat penting. Karena kita akan membahas tentang pistis. Pistis itu iman. Pisteo, pistin. Tapi Ibrani 11 ayat 1 mengatakan pistis, iman. Iman itu suatu hal yang sepertinya saudara kenal dengan baik, tapi belum tentu saudara mengerti betul-betul seperti apa iman itu. Kadang-kadang iman itu dicampur baur dengan percaya, dicampur baur dengan keyakinan. Iman tidak sama seperti itu. Nah sekarang kita akan pelajari dari satu kisah yang sangat terkenal, karena pada suatu hari ketika Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan Yesus mampir sebentar di salah satu bagian di ujung Yerusalem, yaitu di kolam Bethesda. Enggak ada niatan Tuhan Yesus ke sana. Tuhan Yesus belok ke kolam Bethesda. Padahal tujuannya adalah perayaan Sabat di Yerusalem. Tuhan Yesus belok ke sana untuk satu hal yang sangat penting yang kita pelajari pada hari ini. Perhatikan, konsentrasi ya, baik yang di rumah juga konsentrasi. Jangan mau diganggu dengan apapun juga. Tukang sayur suruh lewat aja, nanti besok aja beli sayurnya. Gitu ya. Ada gangguan-gangguan apa ditunda dulu, ada yang telepon matiin dulu. Bukan orangnya, teleponnya dimatiin. Jadi dengan begitu saudara bisa konsentrasi penuh. Hati-hati, kuasa kegelapan bekerja pada saat firman Tuhan disampaikan. Ingat, pikiran saudara melayang-layang, yang onsite juga saling WA-WA-an satu dengan yang lain, padahal di ruangan ibadah, WA antara satu orang dengan orang yang lain di dalam ruangan yang sama. Ngomongin tentang macam-macam lah. Belum lagi WA-WA-an dengan orang yang di tempat lain, jauh di sana, di Cimahi mungkin. WA-WA-an gitu ya, di saat ibadah. Ampun benar. Jadi jangan ya, konsentrasi. Yuk kita baca Yohanes 5. Ayat 1 sampai 6. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 6. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, maka berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya. Tempat ini dikatakan di bagian Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba memang nama dari pintu gerbang di sana dekat Bethesda. Dan kolam Bethesda itu kalau tidak salah sampai hari ini masih ada tapi sudah bentuknya sudah berbeda, sudah tempat buat tempat tujuan wisata dan sebagainya. Pintu gerbang domba ini membuat kita teringat pada diri kita. Kenapa? Kita ini gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang adalah domba-dombanya Kristus. Kalau kita mau tarik lebih lanjut adalah peristiwa berikut ini yang akan kita pelajari terjadi di kalangan domba-domba Kristus. Jadi bukan di kalangan orang kafir. Bukan di kalangan orang yang tidak beriman. Bukan di kalangan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Bukan, ini adalah pintu gerbang domba. Jadi peristiwa ini terjadi di kalangan domba-domba Kristus, orang percaya di kalangan gereja Tuhan. Namanya tempat ini adalah Bethesda. Dalam bahasa Ibrani, Bethesda. Bet itu artinya rumah. Bethel, rumah. Rumah El, rumah Allah, Bethel. Tapi Bethesda ini artinya rumah kemurahan. Atau rumah anugerah. Bait itu bait Allah. Saudara sudah tahu tentang bait Allah. Yang artinya rumah anugerah
atau rumah kemurahan. Dikatakan di sana di dalamnya ada berapa serambi? 5 serambi. 5 serambi itu seperti daerah cekungan begitu. Jadi kolamnya di tengah dan ini 5 serambi di sekelilingnya. Cekungan. Ada gambar bisa dilihat mungkin. Mudah-mudahan gambar ini membantu khayalan kita ya. Ini gambar aja. Nah, 5 cekungan ini adalah seperti teras-teras begitu. Ada 5 serambi. Ini boleh diartikan begini, kalau di Bethesda ada 5 serambi, Bethesda itu rumah kemurahan, Bethesda itu adalah rumah anugerah, maka kemurahan Allah, anugerah Allah ada di dalam bayangan-bayangan 5 hal. Kita kenal Tuhan Yesus mempunyai 5 luka, tangan kiri 1, tangan kanan 1, kaki kiri 1, kaki kanan 1, dan di lambung 5 luka. 5 luka tusukan bekas paku, bekas tombak. Kemurahan anugerah Allah hanya ada di dalam 5 luka Yesus. Karena 5 luka Yesus ini menghantar Yesus pada kematiannya di atas kayu salib, yaitu menghantar kita kepada kemurahan Allah penebusan. Anugerah Allah yang luar biasa penebusan. Atau juga kita bisa lihat 5 serambi ini sebagai 5 bagian. Bagian dari Bethesda, bagian dari kemurahan Allah. Bagian dari anugerah Allah. Hari ini kita mau bahas tentang 5 bagian dari kemurahan Allah atau anugerah Allah. Pertama dikatakan di sana, saya baca sekali lagi, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat kemana? Ke Yerusalem. Bukan ke Bethesda, tujuannya Yesus di Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3, dan di serambi-serambi itu, isinya apa? Serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Ada 5 serambi. Isinya apa? Enggak ada orang sehat. Isinya penuh dengan orang sakit. Yang menunjukkan apa? Ketidakmampuan. Orang kalau mampu dia tidak akan sakit. Artinya bukan mampu uang, tapi mampu sehat. Orang itu tidak mampu sehat sehingga dia sakit. Dan ketidakberdayaan. Orang kalau punya daya, tidak mungkin sakit. Tuhan kasih imun, wah mungkin sakit. Imunnya tapi enggak amin, jadi sakit. Jadi ini adalah satu hal yang kita lihat di sini, orang-orang sakit. Orang-orang sakit datang kemana? Ke Bethesda, ke rumah kemurahan, rumah anugerah. Hanya yang sakit yang membutuhkan dokter. Orang sehat yang pergi ke dokter biasanya menawarkan hasil produk obat-obatan dari pabriknya. Atau minta sumbangan. Tapi orang sakit yang pergi ke kemurahan Allah. Sakit ini bisa sakit apa saja. Bisa sakit fisiknya, bisa sakit jiwanya. Bisa sakit rohnya. Bisa sakit keuangannya. Bisa sakit akan harapannya. Bisa sakit akan rumah tangganya. Bisa sakit apa saja. Pertanyaannya. Berapa banyak orang di Yerusalem? Banyak pastinya ya. Saudara nggak ngitung, saya juga nggak ngitung. Males lah ngitungnya. Tapi jauh lebih sedikit orang yang ada di Bethesda, betul nggak? Kalau enggak Bethesda meludak ini orangnya. Ini enggak dikatakan meludak ini, cuma penuh dengan orang sakit. Orang-orang yang ada di Yerusalem bukan orang sehat juga loh. Dia punya masalah-masalah, punya penyakit-penyakit yang mungkin bukan penyakit fisik saja. Tapi mereka tidak datang ke Bethesda. Mereka tidak datang ke Bethesda. Mereka datang ke mana? Yerusalem. Yerusalem itu apa? Yerusalem itu tempat ibadah, disebut tadi kan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, ibadah.
Jadi tujuannya itu adalah secara rutin melakukan ibadah. Bukan tujuannya mencari anugerah. Tujuannya mencari akan kemurahan Tuhan. Saya harap saudara yang datang ibadah onsite saat ini dan juga yang ada di live streaming maupun menyaksikan rekamannya nanti. Itu mendengarkan firman Tuhan ini dengan satu pengharapan, yaitu kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Seperti orang-orang sakit yang ada di 5 Serambi di Bethesda. Di sana juga orang-orang ini menunjukkan apa? Keterbatasan mereka. Hidup kita itu terbatas. Makanya orang yang merasa diri tidak terbatas, orang kaya misalnya, merasa uangnya enggak terbatas, orang itu jadi sombong. Orang yang mempunyai kekuasaan dan merasa kekuasaannya tidak terbatas, orang itu pasti jadi sombong. Tapi kalau kita sadar, iya ya, hidup saya ini terbatas. Umur saya saja terbatas. Mulai sadar, mulai ngeri ketika teman satu mati. Teman satu lagi mati. 2-3 hari lagi teman satu lagi mati. Malah familinya dekat, malah saudaranya mati. Lebih stres lagi. Karena sadar, hidup saya ini terbatas. Pergilah kemana? Ke rumah kemurahan, rumah anugerah Allah. Orang-orang sakit ini juga gambaran orang yang kalah. Ini adalah gambaran kekalahan manusia. Kekalahan manusia. Manusia ini siapa? Gereja Tuhan. Saya sudah katakan tadi, ini terjadi di dekat pintu gerbang domba. Mengingatkan kita pada kita adalah dombanya Tuhan Yesus, kita ini adalah gereja Tuhan. Dan mereka semua ini mengisi, akan dikatakan di sana 5 serambi dari Bethesda. Artinya orang-orang yang tidak mampu ini, yang sakit ini, yang tidak berdaya, yang kalah, yang gagal, yang terbatas, yang mungkin putus asa, yang segalanya mengisi kemurahan, mengisi anugerah Allah yang sudah tersedia. Mana duluan? Apa serambi itu ada atau orang itu ada? Serambi dulu ada dong. Bukan orang itu ada terus dibikinin serambi, enggak kan? Serambi dulu ada baru orang tadi ada. Jadi sudah ada kemurahan Tuhan, sudah ada anugerah Tuhan tersedia. Sekarang marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seolah-olah 5 serambi ini, 5 luka Yesus memanggil-manggil orang sakit. Memanggil-manggil orang-orang gagal yang mau percaya untuk masuk ke dalam Bethesda. Jadi bagian pertama, jadi 5 bagian dari kemurahan atau anugerah Allah yang akan kita pelajari pagi hari ini. Bagian pertama adalah ada kemurahan Allah. Ada anugerah Allah yang sudah tersedia. Itu bagian pertama. Ini ada 5 bagian. Satu adalah kemurahan Allah, anugerah Allah sudah tersedia. Yang sakit juga ada. Yang sakit yang mau menerima anugerah kemurahan Allah, datanglah ke Bethesda, rumah kemurahan atau rumah anugerah. Datang. Dengan mengharapkan apa? Anugerah Allah, kemurahan Allah. Jadi sudah ada yang pertama, sudah ada akan kemurahan Allah, anugerah Allah sudah tersedia. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, gak terbatas. Mau dia COVID, mau dia ada masalah di jantungnya, mau dia ada masalah kanker, mau dia apapun juga, dia masuk kolam itu. Pada saat malaikat itu dikatakan pada ayat 4, malaikat itu menggoncangkan airnya, maka orang itu pasti sembuh. Ada mujizat. Ada mujizat di kolam Bethesda. Dan seperti biasa, mujizat itu selalu, perhatikan ini, terjadi pada kairos Allah. Bukan kronos. Sehingga gak ada jadwalnya. Di Bethesda itu gak ada jadwalnya. Hari Senin gak ada vaksin. Selasa gak ada. Hari Minggu
ada vaksin. Silakan yang mau vaksin pada hari Minggu, oh nggak ada. Kalau saya ditawari vaksin hari Minggu, lebih baik nggak vaksin. Nah, makanya hari Senin ada. Senin jam 9 sampai jam 2 sore, 4 sore. Ada vaksin di Rumah Sakit Mata di Cendo. Ada jadwalnya. Itu apa? Kronos. Kita bisa lihat jadwalnya. Oh, saya bisa di jam ini. Ngapain nunggu di Bethesda? Tahu jadwalnya kok, apalagi pakai nomor. Saya hari Senin nomor 5, keburu lah. Boleh ngantri di nomor 5. Begitu malaikat, ini cukup buru-buruan. Malaikat goyangkan airnya, buru-buruan nyemplung. Tapi ini ya mujizat. Nah makanya ini saudara belajar nih. Mujizat Tuhan itu tidak pernah terjadi pada Kronos. Walaupun kelihatannya Kronos pada hari itu, gitu. Tapi itu bukan. Bukan terjadi pada waktu manusia, tapi indah pada waktunya, yaitu Kairos. Jadi mujizat Tuhan itu Kairos. Kita mintanya Kronos. Hari ini saya doa, Tuhan lakukan mujizatmu dalam hidupku. Besok doa, Tuhan lakukan mujizatmu dalam hidupku dan seterusnya. Itu Kronos, kronologi. Itu urutan waktu manusia. Tapi terjadinya mujizat Tuhan, dor gitu saat malaikat turun dan menggoncangkan air di kolam Bethesda. Kapan itu? Enggak tahu jadwalnya. Yang tahu hanya Allah. Allah nyuruh malaikat itu. Kat. Namanya Katro, bukan Katro ya. Malaikat, ayo turun, goncangan air. Nah saat itu. Kapan itu? Allah juga enggak pakai HP terus ada pengingatnya. Oh iya sih mesti goyangkan itu, goncangan itu. Enggak. Saya percaya saudara yang sedang melihat HP saudara sedang membaca ayat-ayat firman Tuhan. Tidak sedang membalas WA dan menonton yang lain. Saya percaya saat ini. Dan Tuhan ampuni mereka yang ternyata tidak begitu. Biarlah mujizat Allah terjadi padanya. Mujizat Allah itu bisa terjadi sesuatu yang baik, bisa terjadi sesuatu yang ya kita teruskan. Kairos. Kairos Allah di kolam Bethesda. Ditandai dengan apa? Bergoncangnya air. Yang sangat ditunggu oleh semua orang sakit yang ada di serambi Bethesda. Pertanyaan saya, kenapa mereka nunggu? Karena mereka percaya. Karena mereka punya iman. Loh kemarin si Tohir sudah disembuhkan di kolam Bethesda. Sekarang saya nungguin, saya juga sakit nih. Nanti begitu goncang saya langsung masuk. Nunggu dia. Kenapa nunggu? Karena percaya. Jadi orang di kolam Bethesda itu orang-orang beriman semua. Kalau tidak beriman dia tidak mungkin ada di kolam Bethesda. Ngapain gua ke kolam Bethesda? Mendingan saya pergi ke tabib. Mereka nunggu di kolam Bethesda. Karena iman. Hari ini gagal. Ya ternyata sudah digoncang airnya dan si itu sudah masuk. Aduh saya gagal. Pulang? Enggak, tunggu lagi. Besok enggak ada ternyata goncangan air, lusa belum ada. 5 hari lagi ternyata ada, gagal lagi. Nunggu lagi. Itu beriman. Saya pelajari di sini. Ada iman yang bersifat menunggu. Ada iman yang bersifat menunggu. Menunggu apa? Menunggu Kairos Allah. Kairos Allah yang sudah dikenalnya. Air goncang, siapa yang masuk duluan, apapun penyakitnya pasti sembuh. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa sesungguhnya. Mereka beriman. Tidak sama dengan mereka-mereka yang tidak ada di kolam Bethesda. Entah alasannya apa. Mereka juga orang sakit yang tidak di kolam Bethesda. Mereka tidak mau menunggu di situ. Mereka merasa ini enggak masuk akal ini. Enggak masuk akal, saya orang sakit deh, saya sudah sakit, masih harus nunggu. Orang sakit tuh sering kali ya self pity, mengasihani diri sendiri. Pengennya semua orang memperhatikan dia. Saya sakit dong, ayo suster tolong saya, dokter tolong saya. Dimaki-maki dokter sama susternya padahal sudah nolong. Kurang cepat,
kurang baik, saya kok masih. Terus minta dimaklumi karena dia sakit. Orang yang seperti itu akan bertambah rasa sakitnya karena dia menikmati sakitnya. Dia pengen dimanja, pengen diperhatikan, pengen dinomorsatukan. Semua orang pengen harusnya ngerti saya. Nah, kalau semua orang harus ngerti saya, semua orang harus paham saya, semua orang harus maklum kepada saya, saudara pasti tahu bahwa saya orang sakit. Mungkin bukan sakit fisik, tapi sakit jiwa. Kalau saudara ketemu sama teman saudara atau siapapun yang seperti itu, dia pasti ada sakit. Mungkin bukan fisik tapi sakit jiwa. Orang punya ego boleh, tapi kalau dia membesarkan egonya dan tidak peduli dengan egonya orang lain, sakit. Hati-hati. Banyak orang sakit, tapi tidak semuanya pergi ke rumah kemurahan, rumah anugerah. Mereka ini adalah orang-orang percaya bahwa mereka akan disembuhkan apapun penyakit mereka. Artinya apa? Mereka beriman dan iman itu membuat mereka menunggu. Mereka adalah gereja Tuhan yang ada di dalam kemurahan anugerah Allah. Jadi poin kedua apa? Poin kedua adalah ada mujizat. Ada mujizat dan mujizat itu selalu berpasangan dengan apa? Dengan iman. Kalau orang ini tidak beriman, dia tidak nunggu di Bethesda. Kalau dia tidak nunggu di Bethesda, dia tidak mungkin mengalami mujizat. Si orang-orang yang nunggu air kolamnya digoncang ini. Jadi mujizat ada. Tapi jangan lupa itu berpasangan dengan iman. Jadi yang tidak punya iman, jangan minta mujizat. Nah ini misterinya iman. Saudara nanti bisa dapat gambaran, iman itu seperti apa ya. Mungkin nggak bisa didefinisikan secara konkret. Tapi saudara akan bisa pahami. Iman itu seperti apa sehingga saudara bisa meriksa sendiri. Apakah saya beriman atau tidak? Ayat 5 dan 6. Ya, tidak dikatakan dengan jelas. Ya di sana kan disebutkan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tidak dikatakan atau dijelaskan bahwa orang ini adalah yang paling lama menderita sakit, 38 tahun. Mungkin di situ ada orang di kolam Bethesda yang 38 tahun lebih seminggu. Enggak disebutkan. Mungkin ada yang sudah 50 tahun sakit di situ, enggak disebutkan. Hanya orang ini sudah lama menderita sakit. Kondisi lama menderita sakit ini perlu sekali kita ketahui sebab ada hubungannya dengan pertanyaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya gini, maukah engkau sembuh? Kalau kita hanya dengar pertanyaan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Aneh rasanya. Orang 38 tahun sakit ya pasti mau sembuh, orang yang baru kemarin sakit saja mau sembuh kok. Tapi maksud Tuhan Yesus bukan begitu. Kamu itu mau sembuh enggak sih kok 38 tahun sakit terus? Aneh buat Tuhan Yesus. Kalau mau sembuh itu harusnya kemarin-kemarin ya dong. Sudah sehari 2 hari sakit kamu sembuh. Harusnya gitu kalau memang mau sembuh. Sama seperti gini ya pertanyaannya. Saudara ya pemilik restoran. Dan saudara dari pagi sampai siang sampai malam belum makan. Lapar perut saudara. Tuhan Yesus tanya, maukah kau makan? Ya mau, orang lapar kok makan. Bukan itu. Pertanyaan Tuhan Yesus gini, kok aneh kamu tuh pemilik restoran dikelilingi makanan. Kok kamu sampai lapar sampai pada malam hari gak makan? Kamu sesungguhnya mau makan atau enggak? Jangan-jangan kamu gak mau makan ya? Ngerti gak saudara maksudnya? Buat Tuhan Yesus aneh kalau kita memelihara penyakit kita. Apapun penyakit kita. Masalah dalam hidup kita. Aneh kalau kita tuh tidak cepat-cepat minta tolong sama Tuhan. Mau enggak sih disembuhkan? Mau enggak sih ditolong?
Kenapa kok penyakitmu, masalahmu dipeluk terus seperti itu? Seolah-olah begitu kalau dipanjangin pertanyaan Tuhan Yesus. Yang kedua yang tidak dikatakan atau dijelaskan di sana, pertama adalah tadi apakah dia paling lama menderita sakit, 38 tahun. Yang kedua adalah posisi keberadaannya di kolam Bethesda. Seperti gambar tadi saudara sudah lihat, boleh ditayangin lagi nih supaya enggak bosen dengerin saya. Posisi keberadaannya di kolam Bethesda. Apakah dia berada di posisi strategis yang cenderung dihampiri Tuhan Yesus? Tahukah saudara kenapa permen ditaruh di daerah kasir di sebuah supermarket? Coklat, permen. Kenapa? Karena biasa orang mau bayar itu ngantri. Anak-anaknya bosan ngantri. Lihat permen, lihat coklat. Mama beli ini dong. Ma. Tadinya sih enggak pengen tadi. Waktu pertama kali si mamanya datang masuk ke supermarket enggak pengen permen, enggak pengen coklat. Tapi waktu keluar mau bayar nih ngantri. Nah si anaknya lihat. Dan tukang supermarket, pemilik supermarket pinter dong taruh sesuatu yang enggak terlalu penting. Itu kan bukan penting. Enggak makan permen kan enggak mati. Enggak makan coklat enggak mati. Satu, kedua, daerah itu dilewati 2 kali biasanya. Kenapa kok daerah-daerah parfum, kegenitan wanita di satu toko besar ditaruh di depan? Kenapa? Karena supaya dilewati 2 kali. Si istri pertama, istri yang sudah ada sertifikat vaksin loh ya. Kalau yang nggak ada sertifikat vaksin nggak boleh masuk. Jadi sebaiknya istri-istri nggak usah vaksin lah. Jadi supaya nggak ada sertifikat vaksin jadi aman, keuangan aman. Masuk ini istri, lewatin daerah parfum, wangi apalagi si petugasnya nawari, wah lewat daerah gelang, cincin, kalung yang indah-indah, pengen tapi kan sama suaminya agak ditarik, ayo mah, lewat kan, kita mau beli baju kok lewat sini, ayo kita beli sepatu. Tapi selesainya pulangnya lewat mana? Situ lagi. Makanya daerah depan situ tempat lewat masuk dan keluar selalu bukan kepentingan pertama yang dijual. Selalu adalah kepentingan yang ke-1000 yang dijual di situ. Yang orang nggak mau beli. Tapi karena lewat 2 kali jadi ya sudahlah belilah. Iman digoda 2 kali. Enggak cuma 1 kali. Coba kalau misalnya yang di daerah depan itu adalah ya misalnya kepentingan utama, ya orang cuma ke depan aja terus beli pulang, enggak mampir masuk ke dalam. Itu namanya tempat strategis buat jualan. Sekarang si orang ini 38 tahun menderita sakit ini berbaring di mana? Jangan-jangan dia nyari tempat strategis di mana ya? Tempat strategis supaya nanti kalau Yesus datang, Yesus ngelewatin saya nih. Tidak disebutkan, tapi saya yakin tidak ada. Sebab semua sama rata dan tidak ada jadwalnya Yesus datang. Yesus datang ke situ juga kebetulan dalam tanda kutip. Bukan kebetulan di hadapan Tuhan. Ini kairos. Kita bicara kairos, waktu Tuhan. Yang ketiga, tidak dikatakan di sana, alasan Tuhan Yesus secara khusus berbelok ke kolam Bethesda. Padahal tujuan Tuhan Yesus adalah ke bait Allah. Sehubungan hari itu hari Sabat. Ayat 14 mengatakan begini, kemudian Yesus bertemu dengan dia di mana? Dalam bait Allah. Jadi tujuan Tuhan Yesus itu bait Allah. Kenapa kok belok ke kolam Bethesda? Itu tidak dijelaskan di sana. Tapi saya percaya kairos Allah itu nggak bisa dijelaskan. Siapa yang nulis ini? Injil ini. Yohanes. Yohanes itu bukan orang sembarangan sebagai rasul penulis Injil. Apalagi Yohanes itu seringkali menulis bukan hanya seperti Lukas. Menulis kejadiannya, peristiwanya. Reporter Lukas itu. Tapi Yohanes ini menulis sampai ke dalam maknanya. Sampai ke dalam alam rohnya. Tapi Yohanes juga nggak tahu kenapa Yesus kok belok ke sana. Kita belajar di sini bahwa kairos Allah itu jangan dianalisa.
Kalau dianalisa kamu nggak dapat jawabannya. Kenapa kok Yesus berbelok ke dalam area kolam Bethesda? Yang keempat, berapa banyak orang di kolam Bethesda? Banyak. Setiap serambinya aja 5. Setiap serambi penuh dengan orang sakit. Banyak kan? Tapi ayat 6 mengatakan begini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Loh kok yang dilihat Yesus cuma 1 orang? Tuhan Yesus hanya melihat 1 orang saja dan tidak, seolah-olah Tuhan Yesus tidak melihat yang lain. Kok cuma 1 orang? Perhatiannya Yesus cuma pada 1 orang ini. Family bukan, kenal enggak, teman SD bukan. Enggak ada urusannya sama Yesus. Orang itu belakangan baru kita tahu nanti. Orang itu enggak kenal Yesus loh. Dia cuma percaya kepada mujizat Allah. Tapi enggak kenal siapa ini. Siapa ini orang yang tiba-tiba datang? Nanya pertanyaan yang aneh. Maukah engkau sembuh? Ding tong, pertanyaan aneh sekali ini. Oh saya sakit. Ditanyain maukah kau sembuh? Tapi orang itu adalah orang yang termasuk mereka yang menunggu di dalam iman. Mereka menunggu dengan iman. Karena mereka menunggu dalam iman, orang ini menunggu dalam iman. Pertanyaan Tuhan Yesus semakin aneh, maukah engkau sembuh? Ya pasti dia mau sembuh karena saya beriman, saya pasti sembuh kalau saya nyemplung duluan. Begitu air kolam Bethesda digoyangkan malaikat. Ya pasti dia mau sembuh, saya sudah 38 tahun menderita sakit ini. Lalu dikatakan tadi pada ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, Yesus tahu sebetulnya. Apalagi Yesus sudah tahu, ngapain nanya. Yang bertanya kan biasanya orang yang tidak tahu. Tapi ini Yesus sudah tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi apa artinya pertanyaan Yesus ini? Ini selingan dikit, selingan. Saya seringkali nonton film apa saja dan film itu biasanya ada lemper yang saya ambil dan bungkusnya saya buang. Ya, saudara ngerti ya? Hal yang baiknya saya ambil, yang berguna, bungkusnya, sisanya yang jelek apalagi saya buang. Dan biasanya saya catat ada quote-quotes yang bagus ya. Saudara mungkin pernah nonton film judulnya Dear Nathan, Hello Salma. Mungkin yang nggak tahu ya, film lama ini. Cuma di catatan saya catat di situ. Nathan ini minta jawaban dari ayahnya sendiri. Tentang pergumulannya dia, persoalannya dia dengan Salma, pacarnya ini anak muda Nathan sama Salma ini. Dia minta saran dan jawaban dari ayahnya. Atas pertanyaannya Nathan, ayahnya Nathan. Dan ayahnya Nathan ini menjawab dengan pertanyaan lagi. Nathan mengajukan pertanyaan pada ayahnya, bagaimana ini persoalan saya dengan Salma ini harus bagaimana ayah? Karena ternyata orang tuanya Salma nggak setuju dengan Nathan yang suka berkelahi dan sebagainya di sekolah. Gitu. Kalau saudara masih ingat ini ceritanya kalau saudara nonton. Ayahnya jawab gini, apa yang terpenting dalam hidupmu menurut kamu? Jadi pertanyaannya Nathan dijawab dengan pertanyaan ayahnya. Nathan protes, loh saya nanya kok ditanya lagi? Kata ayahnya. Ini bagus, ini yang saya catat di catatan. Saya punya catatan quotes-quotes gitu ya dari mana saja, termasuk dari film-film. Film Indonesia juga kadang-kadang punya quotes yang bagus-bagus loh. Bukan cuma film Marvel apa lagi. Loki, sudah nonton Loki belum? Wah keren. Kok jadi cerita Loki ya. Dear Nathan, hello Loki, oh enggak, hello Salma. Jawaban ayahnya apa? Jawaban adalah untuk anak kecil. Tapi pertanyaan adalah untuk orang dewasa. Betul. Anak kecil kalau tanya harus segera dapat jawaban final. Tapi kalau orang dewasa tanya, ditanya lagi, jawabannya berupa pertanyaan,
orang dewasa itu akan mikir. Jadi jawaban bapaknya Nathan ini adalah, jawaban adalah untuk anak kecil. Sedangkan pertanyaan adalah untuk orang dewasa. Jadi Tuhan Yesus bertanya ini adalah, saya kaitkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya ini, maukah engkau sembuh? Ternyata pertanyaan ini mengandung sebuah pengajaran. Ini bagian ketiga. Ada pengajaran yang penting, dalam kemurahan Allah, dalam anugerah Allah untuk kita pelajari. Saudara mendapatkan kemurahan Allah, anugerah Allah itu bukan seperti saudara beli makanan di sebuah warung atau restoran atau di seberang jalan ini. Mobil yang jualan nasi pecel. Coba saya mau beli nasi pecel. Lumayan loh, enak nasi pecelnya, lumayan. Lalu dia bikin set, dibungkus set, kasih duitnya sama saudara, saudara terima uang, sudah selesai. Meskipun saudara ngeliatin, saudara tidak dapat pelajaran bisa bikin pecel. Apalagi kalau itu yang lebih sulit. Tukang masak, saya pernah loh nyoba gini. Dulu ada tukang masak di seberangnya, ini selingannya banyak nih. Tukang masak di seberangnya Jogja Sunda. Sekarang tukang masak itu sudah punya restoran. Ya masih di Jalan Sunda juga tapi dekat Simpang 5 situ. Ini masakannya enak nih. Jadi saya mau tahu dari nol sampai akhir. Capcay goreng. Saya perhatiin dia motong ini. Saya mau nyoba di rumah meskipun saya nggak bisa masak tapi kan pasti lumayan lah. Coba ini saya catat ini. Lihat semuanya saya dan makan capcay gorengnya enak sekali. Tapi tetap saya nggak bisa bikin capcay goreng sampai hari ini. Nah anugerah Allah itu bukan seperti itu. Anugerah Allah itu mengandung pelajaran. Pengajaran yang penting. Kemurahan Allah, anugerah Allah itu untuk dipelajari. Kenapa? Karena pengajaran itu sendiri. Kalau saudara dapat pengajaran, itu adalah kemurahan atau anugerah Allah. Saudara tadinya nggak mengerti Alkitab. Saya dulunya nggak mengerti sama sekali kitab suci ini. Ayat-ayatnya nggak ngerti sama sekali. Kok baca ngantuk. Belum baca baru buka, blok ngantuk. Sekarang kalau saya baca Alkitab, saya jam 11-12 malam sudah masuk kamar mau tidur, baca Alkitab. Bisa jam 4 baru tidur. Karena baca terus saya nggak pengen berhenti. Karena saya merasakan apa? Pengajaran firman Tuhan itu anugerah Allah yang besar. Kemurahan Allah. Jadi jangan hanya menikmati sebagai pemberian Allah yang gratis. Namanya kan anugerah Allah gratis. Jangan hanya menikmati seperti anugerah itu seperti barang gratis yang saudara beli pecel, bungkus bawa pulang selesai makan. Pelajari anugerah Allah itu. Karena pelajaran anugerah Allah itu sendiri adalah sebuah kemurahan Allah. Ini poin bagian yang ketiga dari 5 bagian pelajaran dari Bethesda. Jangan anggap seperti plug and play. Tahu ya plug and play. Saudara nggak usah ngerakit apa-apa, tinggal plug, masukin listriknya, play komputernya, play alatnya. Itu saudara nggak usah bikin apa-apa, nggak merakit apa-apa. Itu istilahnya plug and play. Play, plug langsung. Bukan plug, gablokan gitu bukan. Maksudnya plug itu masukkan ke anugerah Allah. Jangan saudara anggap Tuhan berikan saya anugerah. Alah saya terima anugerah, puji Tuhan, terima kasih. Dah rugi besar saudara. Anugerah Allah itu harus dipelajari. Mengapa kok saya dapat anugerah Allah? Kenapa kok saya? Saya kan cuma debu. Ada banyak orang lain di dunia ini. Kenapa kok saya yang dapat anugerah Allah? Pelajari, nanti saudara dapat anugerah Allah yang jauh-jauh lebih besar. Belajar firman Tuhan itu asik. Makanya saya ajakin saudara, ayo Jumat ikut Zoom. Di sana saudara belajar firman Tuhan. Alasannya memang banyak. Tapi saudara bisa sediakan waktu saudara kalau saudara tahu bahwa itu adalah anugerah Allah. Jangan plug and play. Ayat 7, coba dibaca. Kantinya ketiduran. Ayat 7, coba. Yohanes 5 ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya,
Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini jawab gak sih, jawab pertanyaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nanya kemana, dia jawab kemana? Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya, Tuhan tidak ada orang, malah curhat dia. Malah dia ngeluh sama Tuhan. Malah dia mengadu pada Tuhan. Mestinya jawabannya dia satu kata, mau, udah selesai. Nggak panjang lebar gini ya, ini gimana sih ayat 7 ini? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Ya sudah ngerti Tuhan Yesus, saya juga ngerti. Makanya dia 38 tahun nunggu di kolam Bethesda karena nggak nyemplung-nyemplung. Cuma menyaksikan orang ngalami mujizat. Berapa banyak sekarang orang Kristen di gereja cuma menyaksikan orang lain memberi kesaksian ngalami mujizat. Tapi saya tidak mengalami. Berapa banyak orang yang kayak gitu. Itu sebanyak orang Bethesda tuh. Kolam Bethesda. Yang sembuh cuma satu. Yang nyemplung air cuma satu sembuh. Sedangkan yang lain cuma nonton. Wah, mujizat Tuhan, saya tunggu lagi. Besoknya enggak nyemplung lagi. Lusa, seminggu, sebulan kemudian tetap tidak nyemplung, orang lain yang sembuh lagi. Wah, hebat. Mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan mah enggak usah diuah-uah. Memang dahsyat, memang hebat. Apa yang Allah kerjakan itu selalu dahsyat. Enggak pernah Allah kerjakan, ya ejek-ejek, enggak pernah. Yang perlu adalah kamu mengalami enggak mujizat Tuhan. Jangan cuma ngeluh sama Tuhan dalam doa, Tuhan habis gini Tuhan, saya punya suami jahat, saya punya istri jahat, saya punya anak-anak jahat, saya punya tetangga jahat Tuhan. Tetangga sih gak ada urusannya. Saya punya macam-macam ini kok kayak gini Tuhan, saya sakit Tuhan, saya gini. Keluh kesah, curhatan kepada Tuhan boleh, tapi tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu kalau saudara belajar bagaimana menerima anugerah kemurahan Tuhan. Ayat 8, ayo Kanti. Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus apa terus ngomong, aduh kasihan ya kamu ya. Kamu ayat 7 kan, tidak ada yang menurunkan kamu ke dalam kolam itu ya. Kasihan kamu ya. Terus airnya mulai goncang, kamu menuju ke kolam itu tapi sudah didahului orang lain. Kasihan kamu ya. Ada gitu Tuhan Yesus kayak gitu. Dan kalau saudara lihat ayat 7, seperti saya bilang tadi, orang sakit selalu self pity. Minta dikasihani. Sehingga kayak gini nih saya, habis saya kayak gini sih, habisnya kayak gini. Itu orang sakit, orang yang merasa punya masalah besar, masalah keuangan, masalah segala self pity selalu. Semakin self pity apa dia dapat sesuatu? Enggak dapat, malah semakin berat, kerasanya menderitanya semakin berat. Yesus enggak peduli sama itu. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada satu versi mujizat baru. Apa mujizat di kolam Bethesda? Air sewaktu-waktu digoncangkan oleh malaikat dan siapapun yang masuk ke sana duluan akan sembuh. Itu mujizat kolam Bethesda. Itu mujizat tradisional. Apakah itu mujizat? Mujizat. Jangan saudara bilang tidak mujizat. Mujizat itu. Air digoncang sama malaikat, sewaktu-waktu digoncang malaikat dan siapapun yang nyemplung duluan akan sembuh apapun juga penyakitnya. Itu mujizat jelas. Tapi itu mujizat tradisional di kolam Bethesda. Tapi Yesus memperkenalkan suatu mujizat baru yang berbeda. Enggak ada urusan sama air yang digoncang. Urusannya adalah bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini adalah mujizat firman Tuhan. Ini adalah mujizat perintah Tuhan. Apa Yesus punya otoritas buat itu? Apa Yesus punya kuasa buat itu?
Tuhan Yesus punya kuasa, saya beritahu pada saudara dan saudara pasti sudah tahu. Tuhan Yesus punya kuasa, punya otoritas untuk bertindak di luar kebiasaan. Ingat. Jadi jangan kalau biasanya begini, maka Tuhan Yesus hanya bisa begitu. Tuhan Yesus itu punya kuasa, punya otoritas, punya kekuasaan, punya kemampuan yang bisa melakukan di luar kebiasaan. Out of the box-nya pikiran manusia. Makanya jangan batasi. Saudara sakit, makan obat, harus. Tapi jangan batasi mujizat Tuhan, hanya ada pada obat itu. Aduh celaka, obat itu habis, di mana-mana habis. Saya sudah tanya-tanya ke teman-teman, ke apotek, habis semua stres saya. Aduh gimana nih penyakit saya. Tuhan Yesus mampu melakukan di luar kebiasaan. Bawa botol kosong yang obatnya habis, taruh di depan meja saudara. Saudara berlutut, Tuhan obat saya habis. Tapi saya harus makan obat. Saya mau sembuh Tuhan. Lakukan di luar kebiasaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Terjadinya jangan mikirnya gini. Nanti tiba-tiba di botol itu. Tiba-tiba saudara kocok. Ada obatnya. Puji Tuhan. Ada obat lagi. Itu balik lagi ke mujizat tradisional lagi. Enggak. Masalahnya sekarang iman saudara, iman tradisional. Atau iman saudara, iman firman Tuhan. Nah ini saya tadi katakan pistis. Pisteo. Pistin. Nah, berbagai macam bahasa Yunani ini. Ibrani 11 ayat 1, itu pistis pakainya. Saudara iman yang mana nih? Saya beriman, tapi iman yang tradisional. Kenapa enggak ke gereja? Takut kena COVID. Betul enggak? Betul. Supaya enggak kena COVID, saudara tidak ibadah. Ini bukan cuma gereja kita loh. Gereja-gereja pada rontok semua loh gara-gara COVID nih. Enggak ibadah orang. Dianggapnya ibadah di rumah sama kualitasnya. Enggak sama. Tanya sama mereka yang live streaming. Enggak sama kualitasnya. Live streaming ini ditujukan buat siapa sih? Buat yang di luar kota, yang di luar negeri. Sekarang ini ada yang mengikuti dari luar negeri loh, saya beritahu. Dan dari luar kota. Live streaming ini. Nah mereka kan enggak bisa datang ke sini. Tapi saudara yang bisa datang ke sini kenapa enggak mau datang? Banyak orang yang di rumah terus malah kena COVID. Tergantung iman. Imannya iman apa ini? Iman tradisional atau iman firman? Ini perintah Tuhan, firman Tuhan di luar kebiasaan of the box. Tapi ini membutuhkan hal lain. Coba saudara perhatikan perintah Tuhan Yesus ayat 8. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Membutuhkan satu tindakan. Bertindak dengan iman. Membutuhkan orang ini bertindak dengan iman setelah mendapatkan firman Tuhan yang benar. Kalau saudara mengamini khotbah-khotbah pendeta, pendeta itu mengatakan begini, saudara amin, saudara beriman. Tapi kalau saudara tidak bertindak berdasarkan iman yang saudara sudah amini tadi, kempes iman saudara, kempes. Kayak makanan Sunda tuh. Apa namanya? Gurayot ya, makanan Sunda ya. Digoreng itu dibikin terus pakai sumpit diginiin, gandul-gandul gitu, kosong. Enggak kayak misro atau apa? Pokoknya yang di dalamnya ada isinya gitu kan keras. Kalau misro kan keras. Apa misro kemarin lempar ke anjing bisa mati anjing. Menunggu dengan iman itu baik atau tidak? Baik, menunggu dengan iman. Tapi jangan saudara lupa bahwa ada satu model lagi yaitu bertindak dengan iman. Saya tanya pada saudara, apakah orang-orang yang di Bethesda yang menunggu dengan beriman itu salah?
Apakah itu dosa? Bukan dosa. Kalau itu dosa, sama Tuhan Yesus sudah diusir. Kamu keluar semua dari Bethesda. Ngapain kamu melakukan dosa menunggu dengan iman? Bukan dosa. Cuma maukah engkau sembuh? Kamu sudah 38 tahun menunggu dalam iman. Maukah engkau sembuh? 38 tahun diganti dengan hari ini, jam ini, detik ini. Masalahnya imanmu ini harus iman percaya yang bertindak, bukan iman percaya yang menunggu. Jadi menunggu dalam iman salah enggak? Tidak salah. Abraham menunggu dengan iman dari 75 tahun sampai umur 100 tahun baru punya anak Abraham. Menunggu dengan iman 25 tahun. Salah enggak? Enggak salah kalau itu perintah Tuhan. Tapi jangan terikat pada mujizat tradisional. Karena Tuhan Yesus mampu melakukan di luar dari kebiasaan. Tuhan Yesus tahu kebiasaan kolam Bethesda. Saya juga berpikir, kenapa Tuhan Yesus enggak datang saja ke air kolam itu? Tuhan Yesus loh, bukan malaikat lagi, Allah yang menjadi manusia. Digoncangkan sama Tuhan Yesus, ser. Kali ini 10 orang yang sembuh. Plung, 10. Gitu Tuhan Yesus kalau begitu, Tuhan Yesus melakukan mujizat tradisional. Ini Tuhan Yesus melakukannya mujizat yang ajaib, yang baru, yaitu mujizat yang bertindak dengan iman. Firman perintah Tuhan Yesus itu sangat sederhana. Enggak rumit-rumit. Tuhan Yesus enggak berkhotbah 1 jam ataupun seperti khotbah di bukit begitu lama, enggak. Sederhana. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sederhana kan? Apa sih sulitnya? Sulit loh buat orang yang 38 tahun sakit. Bisa sulit loh. Karena selama ini dia terikat pada kondisi apa? Berbaring terus di atas tilamnya dan tidak berjalan. Sekarang orang ini harus mengubah langkah sikap hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara boleh dengar firman Tuhan, tapi kalau saudara tidak mengubah langkah hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan, maka tidak terjadi perubahan apapun. Orang ini 38 tahun, lengket sama tilamnya dan tidak berjalan. Sekarang suruh apa? Ekstrim. Bangun, angkatlah tilammu, berjalanlah. Satu revolusi ini, bukan evolusi. Ayat 9. Gampang. Yohanes 5 ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara lihat gak prosesnya? Proses mujizat terjadi. Nampak gak saudara di sini? Nah, saya ulangi baca. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Lihat gak prosesnya? Ini Yohanes loh yang nulis. Yohanes ini urusan roh loh biasanya. Yohanes, ini Injil Yohanes. Biasanya urusan roh. Pada mulanya adalah firman. Itu Yohanes yang bisa nulis kayak gitu. Lihat. Mujizat Tuhan terjadi kurang dari 1 detik. Mujizat Tuhan tidak perlu apa? Waktu manusia itu apa namanya? Kronos. Mujizat Tuhan tidak perlu kronos. Tidak perlu menunggu besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi saudara doa sekarang. Tuhan saya punya masalah bla 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 gini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya percaya Tuhan kau menolong saya. Ya minggu depan lah beres masalah saya. Loh kok dikasih kronos? Mujizat Tuhan itu tidak pakai kronos. Kairos itu gak ada waktunya. Jadi saat Tuhan Yesus ngomong kamu bangun, kamu sembuh. Sembuh saat itu juga. Gak ada 1 detik juga gak ada. Pada detik yang sama, pada waktu yang sama diucapkan jadilah ya terang, maka terang pun jadi. Itu enggak jadilah terang. Terangnya pelan-pelan jadinya. Proses.
Saat itu juga tiung jadi terang. Itu Allah. Ini supaya saudara paham betul-betul tentang bagaimana sesungguhnya. Ini bagian kelima, ini bagian terakhir. Dan dikatakan di sana pada saat itu juga, artinya sangat cepat atau pada saat itu juga. Kalau pada saat itu juga, pada detik yang sama ada, pada waktu yang sama ada, pada waktu Allah atau Yesus berkata sembuh, maka orang itu pun pada saat itu juga sembuh. Artinya pada in the same time. Nggak ada waktu yang lalu perhatikan, orang itu melakukan tindakan apa? Sesuai firman atau perintah, bertindak dengan iman. Padahal sudah 38 tahun dia tidak pernah melakukan bangkit, berdiri, angkat tilam dan berjalan. Enggak pernah dilakukan selama 38 tahun. Tilam yang mengangkat dia. Bukan dia mengangkat tilam. Tilam tahu ya? Tikar-tikar itu loh. Karpet gitu lah. Kenapa tidak pernah? Karena terhalang, tidak mampu. Dibuat oleh siapa? Oleh penyakit itu. Dia tidak mampu melakukan itu karena apa? Karena dibelenggu oleh penyakitnya itu. Jadi kalau orang ini tidak mau melakukan firman Tuhan, saya bertanya pada saudara nih sekarang ya. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Seandainya dia tidak nurut sama Tuhan di ayat 8. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetap sembuh gak dia? Tetap sembuh gak? Tetap sembuh. Kalau saudara bilang tidak sembuh, tidak ada mujizat, salah. Tetap sembuh. Cuma dia tidak mau nurut firman Tuhan. Jadi dia sudah sembuh, tapi dia tetap berbaring di tilamnya. Saya masih sakit. Saya masih nunggu air goncang dulu. Padahal dia sudah sembuh. Banyak orang yang seperti ini. Tidak berubah nasibnya karena apa? Karena ketika dengar firman Tuhan, dia tidak mau bertindak dengan iman. Sehingga apa? Dia sudah sembuh, tapi tetap berbaring di tilamnya. Dia tetap tidak mau berjalan. Bukankah saya nggak bisa berjalan? Dia tetap menunggu goncangan air Bethesda. Tuhan Yesus nggak akan menyuruh murid-muridnya. Tuhan Yesus untuk ngomong, ayo bantu orang ini berdiri. Lu mau berdiri kayak, mau enggak kayak, mau ngangkat tilam kayak, mau berjalan enggak, terserah lu. Tapi gua sudah sembuhin lu. Ada banyak orang yang persoalannya sudah diselesaikan Tuhan. Tapi tetap merasa punya persoalan. Orang yang selesai COVID, sakit, 14 hari sudah isoman, sudah obat, sudah PCR, menyatakan dia negatif. Tapi gua masih COVID. Berapa banyak orang yang kayak gitu? Yang masih kerasa-kerasan COVID. Belum lagi teman-temannya, ini bekas COVID nih orang. Jangan-jangan dia masih COVID. Nah, itu masih mending lah, itu tuduhan orang kan. Tapi dirinya sendiri. Dosamu sudah diampuni. Kamu sudah mengalami hidup baru. Dosa saya banyak loh. Banyak sekali saya pasti nih. Aduh saya pasti masuk neraka. Padahal dia sudah diampuni Tuhan. Dia tidak berada kepada nasibnya yang baru karena bertemu dengan Yesus. Tapi dia masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu lihai loh. Gak bisa membelenggu pakai penyakit. Membelenggunya pakai pengertian. Kamu memang tidak sakit, tapi kamu sakit. Kata kuasa kegelapan. Kamu adalah anak yang bernasib sial di keluarga. Sekarang kamu sudah bertemu Yesus, nasibmu diubah oleh Tuhan Yesus. Tapi kamu tetap anak yang sial. Nasibnya setelah bertemu Yesus akan tetap sama dengan nasibnya sebelum bertemu dengan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah menolong dia untuk masuk ke nasib yang baru. Nasib yang baru itu apa? Nasib yang baru itu bangun, angkat tilam, berjalanlah. Adegan yang tidak pernah terjadi selama 38 tahun. Jadi terimalah mujizat Tuhan.
Terimalah mujizat Tuhan. Baik yang tradisional maupun mujizat Tuhan berdasar firman Tuhan yang di luar tradisional. Jalani firman Tuhan seperti orang ini. Bertindak sebagai orang yang sudah sembuh. Apa ada sertifikatnya? Setelah dia sembuh terus dikasih sertifikat dulu baru dia mau bangun angkat tilam. Enggak pakai. Dia langsung bangun. Karena dia terlalu percaya. Dia bertindak sebagai orang yang sembuh. Tidak merasa sebagai orang yang sakit lagi. Tidak merasa menjadi orang yang kalah lagi. Dulu kita pernah kalah. Tapi sekarang Tuhan Yesus katakan, kamu lebih dari pemenang. Beriman enggak saudara? Kalau beriman, bertindak sebagai orang yang lebih dari pemenang. Bukan yang orang kalah, padahal sudah disembuhkan Tuhan. Ngeyel lagi. Jangan ya, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saya ajak saudara menyanyikan sebuah lagu Elvis Presley. Precious Lord, tapi dalam bahasa Indonesia. Precious Lord, take my hand. Tapi ini bahasa Indonesia. Oh Tuhan, ulurkan tanganmu. Tuhanku pimpinlah lewat gelap masuklah Tuhanku bimbing daku ke surga. Oh Tuhan, ulurkan tangan. Tuhanku pimpinlah bimbing aku. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, ulurkan tangan. Jadikan ini doa kita pagi hari ini. Tuhan, ulurkanlah tanganmu Tuhan. Tegakkan aku ya Tuhan. Aku lelah Tuhan. Aku susah Tuhan. Aku lemah Tuhan. Tuhanku pimpinlah lewat gelap masuk terang. Tuhanku bimbing aku ke surga. Nyanyikan sekali lagi dengan lebih keras. Oh Tuhan, ulurkan tanganmu, tegakkanku. Ku susah, ku lemah,
Tuhanku pimpinlah lewat. Tuhanku pimpinlah lewatlah, masuklah. Tuhanku bimbing aku ke surga. 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 Terima kasih ya Bapak. Begitu banyak orang sakit di tempat anugerah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menghampiri saya. Tuhan Yesus menghampiri kami. Tuhan Yesus menghampiri GPKDI Tabernakel Kasih. Tuhan Yesus menghampiri saya. Saya tidak mau menyanyiakan akan anugerah Tuhan ini. Akan kairos Tuhan ini. Ketika Tuhan katakan bahwa saya sudah sembuh, bahwa saya sudah diubahkan, bahwa saya sudah diampuni, bahwa saya sudah berada dalam kemenangan, bahwa saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saya sekarang mau bertindak di dalam iman. Kami mau bertindak dalam iman. Kami akan bertindak sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami akan bertindak sebagai biji mata Allah. Kami akan bertindak sebagai orang-orang yang sudah diampuni dan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami akan bertindak sebagai orang-orang yang sudah berkemenangan. Kami mau bangkit, angkat tilam kami, dan kami mau berjalan menunjukkan kepada semua orang Yesus sudah mengubah nasib kami. Terima kasih Bapak. Kami tidak mau dibelenggu dengan kisah lama kami. Kami tidak mau lagi dibelenggu dengan nasib lama kami. Sekarang kami punya nasib yang baru. Bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau bertindak di dalam iman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bermurah hati. Sehingga pagi hari ini kami mendapatkan anugerah yang besar. Sebuah pengajaran yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sekarang kami mengerti Tuhan. Perlu iman mendampingi mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah yang maha dahsyat. Terima kasih Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kemurahan Tuhan yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah nanti tim editing dan kameramen sesudah ibadah ini harap kumpul sebentar, ada briefing sebentar yang akan diberikan kepada tim editing dan kameramen. Lalu hadiri ibadah kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada nanti hari Selasa tanggal 17 Agustus. Di sini ada ibadah onsite jam 8 pagi sampai dengan 10 pagi. Tapi juga akan ada live streaming. Tapi kalau saudara mau lebih baik saudara datang di ibadah onsite. Hadiri juga, saya lupa nih, hadiri juga nanti sore bagi anak-anak yang The Lantern, akan ada acara The Lantern, diskusi ya, sharing kehendakku dalam rencanamu ya. Rencanaku dalam kehendakmu, kebalik. Dibawakan oleh Pak Domingus lewat Zoom nanti sore jam berapa ya? 7. Jam 7 malam lewat Zoom. Itu selalu nabrak ikatan cinta itu, aduh. Persoalan. Ya, hadirilah acara gabungan The Lantern
wanita dan pria GPKDI Tabernakel Kasih pada Zoom. Ini pertama kali mau dicoba juga bagaimana cara acara gabungan Zoom, Gebiar Kemerdekaan. Saya sungguh berharap mudah-mudahan acaranya juga gebiar. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus nanti jam 5 sore, jangan salah, jam 5 sore. Bukan jam 7 malam, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, ini kayak gini nih acara harusnya. Jadi tidak nabrak semana-mana. Meeting ID dan passwordnya dapat diminta pada Bapak Subur, Ibu Sufi, dan bukan Ibu Sufi, Kak Sufi di Warta ya. Dan Kak Aldi, ini kayaknya sebaya ini umurnya. Pujian bagi seseorang dan hinaan bagi yang lain. Lalu ikutilah siaran program 1 RRI Bandung dalam acara Mimbar Agama Kristen. Ini sekali lagi loh, bukan kita yang minta pada RRI, tapi RRI minta saya untuk membawakan firman Tuhan di Mimbar Agama Kristen. Biasanya supaya saudara tahu, Mimbar Agama Kristen tuh sebulan 4 kali, itu dibagi gereja-gereja dan gereja-gereja rebutan. Biasanya gitu, untuk ngisinya. Tapi kali ini, bulan Agustus, biar RRI bilang, Pak Andri aja deh semuanya, 4-4-nya kita semua, GPKDI Tabernakel Kasih. Dan kualitas siarannya bagus, bening. Meskipun ya tentu tidak sebaik YouTube yang disiarkan di sini ya, karena di sini kan orang-orang IT-nya jauh lebih ahli-ahli dibandingin RRI. Orang IT-nya di belakang tuh melototin saya. Saudara mau beli anggrek sama dia. Nah, tadi sampai mana ya? Program RRI 1 Bandung. Itu Rabu tanggal 18 Agustus. Kebetulan Rabu ini tidak ada Zoom anak-anak. Kata enggak ada. Jadi saudara bisa dengarkan dari jam 20, jam 8 malam sampai itu RRI tepat loh waktunya. Jadi jam 8 mulai, jam 9 selesai. Malam, gelombang 97,6 atau di RRI Playgo. Ini yang di luar negeri, banyak yang ada juga yang dengarkan dari luar negeri, dari luar kota untuk acara RRI kita ini. Ini mereka lewat Playgo. Kalau kita bisa 97,6 aja. Marilah kita kembali menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan bantuan dengan memberikan persembahan khusus untuk dana bantuan sosial. Bisa ditransfer di nomor rekening ini atas nama Ibu Kanti atau dimasukkan kotak persembahan khusus. Tapi tolong ditulis untuk bantuan sosial. Jangan lupa bawa keluarga, teman, kenalan untuk bisa ikut acara-acara GPKDI. Apalagi sekarang ya, acara-acaranya online gampang yang ngajak sebetulnya. Suruh mereka di rumah untuk ikut online kita. Jadi boleh saja bagi saudara yang ikut Zoom hari Jumat, memahami ayat Alkitab, ngajak teman, family, keluarga. Dan kalau mereka malu karena mereka tidak kenal kita semua, mereka nggak usah tampil wajah. Jadi yang tampil wajah itu saudara tampil wajah di frame-nya itu di layar videonya. Mereka di pinggirnya dengerin, nggak usah tampil wajah. Mereka boleh tanya, boleh segala kalau mereka malu. Tapi saya beritahu pada saudara-saudara jangan pernah malu dengan wajah saudara karena itu adalah anugerah Tuhan. Orang mau ngomong jelek, mau ngomong bagus, masa bodoh. Tapi Tuhan pilihkan wajah ini untuk kita. Tampilkan. Wajah saya begini, Anda suka syukur, enggak suka awas. Jadi boleh ya ajak teman. Kalau bisa sih temannya diajak buka Zoom baru. Jadi kita kalau bisa si Zoom ini kalau bisa tampilkan wajah supaya kita bisa interaksi dengan baik. Saya rasa itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat memberikan persembahan atau kolekte melalui nomor rekening yang tertera di layar atau yang ada di akhir dari ibadah ini. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Lebih kuat dari dosa.
Anda untuk bangkit berdiri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, beribadah bersama-sama pagi hari ini. Semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Dan kami juga boleh memberikan persembahan pagi hari ini. Dan Tuhan setia melihat tangan-tangan yang memberi, dan setiap orang baik yang memberikan lewat bank, transfer lewat bank, maupun yang memberikan di tempat ini juga Tuhan berkati dengan berlimpah kali ganda di dalam segala hal, dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa buat kehidupan kami, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang terus memimpin, menolong, memelihara kami setiap hari dari hari ke hari. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami semua. Terima kasih, berdoa secara khusus buat Pastor Andre yang sudah menyampaikan isi firman Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Tuhan terus pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi dan dahsyat ya Tuhan, dengan pengurapan yang khusus yang selalu baru daripada Tuhan dalam melayani Tuhan, dan terlebih-lebih dalam memimpin seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Kau berkati setiap apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi rencana planning dalam kehidupan hamba-Mu secara khusus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-jemaat yang baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di rumah mereka masing-masing yang menyaksikan secara live streaming pada pagi hari ini. Berdoa buat setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi, Tuhan Yesus tolong berikan kemenangan, berikan jalan keluar, dan Tuhan berikan jawaban tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Terima kasih yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan secara fisik, Tuhan juga pulihkan, Tuhan tolong berikan kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, kami terus serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya bahwa firman-Mu membangkitkan iman kami untuk terus melangkah, melihat satu perkara-perkara besar yang ajaib daripada Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pulang dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih, sukacita, damai sejahtera, persekutuan daripada Roh Kudus jadi bagian dan melingkupi setiap kehidupan kita. Mulai dari saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersatu sejenak.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.